Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua, jemaat GPP Amanat yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah kepada Tuhan. Kita percaya bahwa sepanjang seminggu lamanya Tuhan telah menyertai kita dalam setiap pekerjaan, aktivitas kita. Dan pada pagi hari ini kita mau tinggalkan setiap aktivitas kita mau tinggalkan semua pekerjaan kita mau mengambil waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Kita datang dengan kesungguhan hati, kita datang dengan ketulusan hati. Kita mau katakan bahwa terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat kasih setiamu yang kami rasakan, yang kami alami Tuhan. Kita akan memulai ibadah kita. Namun sebelumnya saya mengajak Bapak, Ibu, Saudara-saudari untuk mengambil saat sejenak mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kita menaikkan pujian yang berkata, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kita mau katakan sekali lagi, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian. Kemuliaan hanya bagi
kita akan berdoa bersama-sama pagi hari ini. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu buat kasih setiamu yang besar yang kau telah nyatakan bagi kami sepanjang minggu ini. Kami tahu jikalau kami kuat, kami sehat, kami menikmati damai sejahtera pagi hari ini, semuanya hanya karena anugerah Tuhan. Kami mensyukuri untuk tangan Tuhan yang kuat, bukan saja menopang, tetapi memimpin kami, menuntun kami, sehingga tiap langkah hidup kami ada bersama-sama dengan Engkau. Pagi hari ini kami mempercayakan ibadah kami saat kami berkumpul dengan keluarga. Kami percayakan kiranya ibadah ini diberkati oleh Tuhan. Kemuliaan-Mu nyata di rumah kami masing-masing. Kami mempercayakan kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan atas kami. Sehingga hari ini Tuhan, jam yang pendek ini, sungguh-sungguh kami persembahkan bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Segala pekerjaan kuasa kegelapan, roh-roh jahat, penghulu-penghulu di udara yang ingin merusak hati, pikiran, perasaan kami patahkan semua kuasa itu dalam nama Tuhan Yesus. Roh-Mu yang kudus ada bersama-sama dengan kami, menyatukan hati, pikiran, perasaan, kehendak kami untuk tertuju kepada Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Kami memandang kepada salib itu, kami memandang kepada tahta Allah yang kudus, karena dari sanalah mengalir aliran-aliran air hidup yang senantiasa menyegarkan jiwa kami. Terima kasih, kami serahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu atas kami. Dimuliakan Tuhan Yesus pagi ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Pada pagi hari ini kita akan memuji, mempermuliakan nama Tuhan. Namun sebelumnya saya mengajak kita untuk membaca kebenaran firman Tuhan yang terambil dalam kitab Nehemia pasal 1 ayatnya yang kelima. Sekali lagi, kitab Nehemia pasalnya yang pertama ayatnya yang kelima. Saya akan membacakannya untuk kita. Kataku, ya Tuhan, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Amin. Buat kebenaran firman Tuhan, kita percaya bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, adalah Allah yang dahsyat. Kita mengaminkan firman Tuhan ini dengan pujian yang berkata, sebab Tuhan maha besar. Aku
memuliakan nama Tuhan. Dan pada saat pagi hari ini kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya kita menaikkan pujian bersama. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batin. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Kembali Tuhan memberi kesempatan bagi kami, waktu yang Tuhan berikan kepada kami, datang kepadamu menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, pertolongan Tuhan sepekan yang kami bisa lewati, dan hingga saat ini kami bisa datang menyembah Engkau bersama-sama keluarga kami. Terima kasih Tuhan, dan hamba-Mu yang sederhana ini pakailah sebagai alat-Mu untuk menyampaikan apa yang maunya Tuhan di dalam hidup kami melalui firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami Tuhan, dan Roh Kudus-Mu bekerja. Apa yang Mu sampaikan berasal daripada Engkau Tuhan. Hamba-Mu yang tidak apa-apa dan sederhana ini pakailah sebagai alat-Mu Tuhan. Terima kasih waktu yang Tuhan berikan, dan kami sambut firman-Mu pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu,
Selamat pagi semuanya. Saya percaya bahwa kita semua dalam keadaan sukacita. Ya, puji Tuhan, kembali kita bersama pada pagi hari ini, bisa bersama-sama beribadah bersama keluarga sambil menikmati apa yang ada di meja saat ini, mungkin sambil ngopi. Tapi saya percaya bahwa setiap pribadi kita pasti penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, minggu yang lalu kita telah diberkati yang sangat luar biasa firman Tuhan yang disampaikan, di mana awal Oktober yang penuh sukacita bagi kita, yaitu dengan tema pejuang menjadi besar. Tapi saya percaya bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Pendeta hari Minggu kemarin itu berkat yang luar biasa bagi kita, di mana harus kita setia, di mana kita harus benar, di mana kita harus dapat dipercaya. Dan itu sebabnya pada pagi hari ini juga kita akan bersama-sama belajar, di mana terambil dari kitab Matius 26 ayat 36 sampai 46. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, mari kita buka Alkitab kita. Mari saya katakan Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di Taman Getsemani, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidaklah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu." Dan ketiga, ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat saatnya sudah tiba, bahwa Anak Manusia diserahkan tangan orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Baik Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, saya memberikan tema pada pagi hari ini adalah menerobos badai hidup. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kehidupan di dunia ini tidak selamanya memberikan ketenangan kepada kita. Kadangkala ada gelombang, ada badai, ada masalah yang menerjang kehidupan kita. Dan seringkali kita kehilangan arah. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, setiap masalah dan badai yang menerjang kehidupan kita pasti berbeda-beda, dan menghadapinya juga berbeda-beda. Itu sebabnya pada pagi hari ini kita akan belajar bagaimana cara Yesus menghadapi badai kehidupan. Kita akan belajar bersama-sama, di mana tema kita menerobos badai hidup, dan belajar kita tetapi bagaimana cara Yesus menghadapi badai kehidupan. Memang di dalam Matius 26 ini yang barusan kita baca, ini biasa dikhotbatkan pas Jumat Agung. Tapi saya tidak berbicara hal demikian. Kita akan ambil bagaimana ketika Yesus menghadapi
badai kehidupan itu. Yang pertama Bapak Ibu, yang dilakukan adalah berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, ayat 36 dia berkata demikian, yaitu Yesus menghadapi salib atau derita atau sengsara. Ayat 36 dia berkata demikian, maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang dilakukan oleh Yesus ketika menghadapi badai kehidupan itu atau menghadapi suatu masa yang berat yaitu salib, yang dia lakukan adalah berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita pun demikian. Kehidupan memang begitu besar gelombang yang kita hadapi. Ada badai, ada masalah. Tetapi teladan yang diberikan Yesus kepada kita ketika kita menghadapi suatu masalah, yaitu cara menerobosnya adalah berdoa. Ya 37 dia berkata, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya, maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Dia merasa sedih, gentar menghadapi sesuatu. Dan sebagai kita juga demikian, ketika kita menghadapi gelombang, badai atau masalah yang begitu berat di dalam hidup kita, mungkin kita berasa khawatir, bagaimana lagi? Tetapi ada cara Bapak Ibu, untuk menerobos badai hidup itu, kita harus yang pertama adalah berdoa. Bapak Ibu, yang dialami oleh Yesus, ayat 39, ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa. Di sini nanti kita bisa melihat ada 3 kali di situ dia berdoa dan doa yang sama juga. Dan kita pun demikian. Ketika kita menghadapi masalah, pribadi lepas pribadi mungkin berbeda-beda untuk cara menyelesaikannya, tetapi cara yang paling tepat adalah berdoalah. Datang kepada orang yang tepat, datang kepada Yesus, datang kepada Tuhan untuk meminta, berseru kepadanya untuk bisa menerobos badai kehidupan itu adalah berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, dalam Lukas 22 ayat 24 dia berkata begini, ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Paluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Makin sungguh-sungguh berdoa. Paluhnya, keringatnya seperti titik darah yang tetesan ke tanah. Sungguh-sungguh berdoa. Kita pun demikian Bapak Ibu. Ketika kita menghadapi masalah, badai dalam kehidupan kita, dan cara menerobosnya yaitu berdoa. Sungguh-sungguh kita berdoa kepada Tuhan. Ayat 38 dia berkata demikian. Lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ayat 42, lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendakmu. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, apa yang sedang kita alami saat ini, untuk bisa menerobos badai hidup itu adalah berdoa. Maka kita berkata, Tuhanlah semua segalanya di dalam hidup saya. Tuhanlah yang memberikan semua jalan di dalam hidup saya. Untuk bisa menerobos badai kehidupan itu adalah ada yang kita punya, yaitu Tuhan, yaitu Yesus Kristus bisa menerobos badai kehidupan itu. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam 44 ayatnya dia berkata begini, ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara dikasih 3 kali dia muncul dan berdoa, tapi mengucapkan doa yang sama. Bapak Ibu saudara-saudara dikasih dalam Tuhan, Yesus menyadari bahwa doa merupakan sumber ketenangan dan kekuatan tak terbatas. Dan kita pun demikian. Kita harus sadar, kita harus tahu bahwa doa adalah kekuatan tak terbatas. Untuk menerobos badai hidup adalah doa. Karena itu adalah kekuatan tak terbatas.
Demikian juga dengan kita. Yesus berkata, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau, tidak akan meninggalkan engkau. Bapa yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Bapa yang setia. Itu sebabnya dia berjanji dan tidak pernah mengingkari janjinya kepada anak-anaknya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dalam Dia, Dia mendengar setiap doa kita dan memberikan jawaban tepat pada waktunya. Pantas 24 jam, pantas menjadi budaya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kasih untuk menerobos badai hidup, teladan yang diberikan Yesus kepada kita itu berdoa. Di dalam Markus 1 ayat 35 dia berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar, ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ini kekuatan kita untuk menerobos badai hidup itu adalah berdoa. Matius 26 ayat 41 dia berkata begini, berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Doa yang kita naikkan dengan penyerahan diri mengandalkan Tuhan akan melindungi setiap langkah kita dan menyelapkan rasa khawatir dalam hati kita. Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Tuhan, doa yang kita naikkan dengan penyerahan diri dan mengandalkan Tuhan akan melindungi setiap langkah kita dan melenyapkan rasa khawatir dalam hati kita. Itu sebabnya menerobos badai hidup dengan cara lipatlah tangan dan berdoalah, karena kekuatan kita tak mampu menghalau gelombang, badai dan masalah yang menerjang kita, namun kekuatan Tuhan mampu menghalaunya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya teringat yang sekarang ini semua orang mengajarkan sampai sapu keluar dalam keadaan seperti begini. Tetapi sekarang semua sudah melihat keadaan COVID-19 sekarang ini. Semua sudah merasa khawatir. Tetapi ada kekuatan bagi kita untuk menerobos hal demikian, yaitu berdoa. Ketika badai hidup menerpa, siapa yang kita pikir untuk mendukung kita dalam doa? Sebagai penerapan, apakah kita berdoa? Poin yang kedua, Bapak Ibu, untuk bisa menerobos badai hidup itu, tadi yang pertama adalah berdoa. Itu teladan yang diberikan Yesus kepada kita, itu berdoa. Yang kedua, ada dukungan roh orang lain. Bukan hanya saja doa, tetapi ada dukungan orang lain. Ayat 38, dia berkata, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Ada dukungan orang lain. Ketika kita punya problem, gelombang, kehidupan, masalah, badai, apa yang sedang kita hadapi, kita butuh juga orang lain. Paling tidaknya adalah keluarga, anak, istri, atau suami. Bisa kita saling dukung satu sama lain dan berdoa bersama, mengingatkan satu sama lain bahwa ada kekuatan, yaitu kita harus berdoa. Bapak Ibu saudara-saudara ini, ayat 40 dia berkata, setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan dia berkata pada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Artinya, Yesus berbagi beban dengan orang lain. Apakah kita juga demikian? Ketika sedang menghadapi masalah, gelombang, badai hidup yang kita sedang menghadapi saat ini, apakah kita berbagi orang lain? Bagi kepada orang lain, atau memang kita mengurung diri, merasa bisa? Tetapi teladan Yesus yang dia berikan kepada kita, di mana Yesus berbagi beban dengan orang lain, di mana ayat
40 dia berkata, setelah itu ia kembali kepada muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Bapak Ibu mengingatkan kita kembali, apa yang sedang kita hadapi, berbagilah dengan orang lain. Paling tidak kita saling mendukung dengan doa, memberikan dorongan satu sama lain. Ketika kita sedang menghadapi masalah, jangan mengurung diri sendiri, tetapi berbagilah dengan orang lain. Bisa dukung dalam doa, dalam hal apa saja. Manusia dirancang sebagai makhluk sosial, saling membutuhkan. Salah satu penulis dia berkata begini, Althea Gibson berkata, apapun prestasi kita, seorang telah menolong kita untuk mencapainya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk menerobos badai hidup, yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah ada dukungan orang lain. Sebenarnya dalam tahap kehidupan manusia, yaitu dependen, artinya tergantung seperti bayi. Yang kedua, independen, artinya sudah bisa atau mandiri. Dan yang ketiga adalah interdependen, saling tergantung satu sama lain. Jadi kita harus berbagi dengan orang lain, bergantung satu sama lain. Dan Yesus menciptakan manusia untuk mendukung satu sama lain, Adam dan Hawa. Dan kita pun demikian, kita mau harus berbagi. Artinya kita hidup sebagai makhluk sosial untuk berbagi dengan yang lain. Ketika kita sedang menghadapi masalah, bukan saja kita sedang menghadapi masalah, apakah kita sedang sukacita juga, kita berbagi dengan orang lain, atau memang kita sendiri. Tapi Yesus mengingatkan kita pada pagi hari ini, bahwa ketika sedang dia menghadapi masalah, dia berbagi dengan orang lain. Dia berkata kepada Petrus, tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Dan kita pun demikian. Baik dalam masalah, atau dengan sukacita yang luar biasa, mari kita berbagi dengan orang lain. Sebagai penerapan, yang kedua ini adalah, siapakah teman kita dalam doa? Siapakah yang mendukung kita? Bapak Ibu saudara-saudara di dalam Tuhan, menerobos badai hidup, yang pertama adalah berdoa, yang kedua adalah ada dukungan orang lain, dan yang terakhir Bapak Ibu, tunduk pada kehendak Allah. Ayat 39 dia berkata demikian, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, bukan karena kita harus tunduk pada kehendak Allah, yaitu dia berkata demikian, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Jadi kita harus turut kehendak Allah, bukan maunya kita. Saya sedang menghadapi masalah, tidak usah lagi, ini nggak perlu kita berdoa, nggak perlu dukungan orang lain. Tapi di sini dia katakan, Yesus memberi teladan bagi kita, tunduk pada kehendak Allah. Jangan seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Itu sebabnya sering saya katakan pada, pikirkan kepentingan bagi Allah, maka Allah memikirkan kepentingan bagi kita. Lakukan kepentingan bagi Tuhan, Tuhan akan melakukan kepentingan bagi kita. Kita harus tunduk apa yang maunya Tuhan di dalam hidup kita, bukan apa yang maunya kita. Dan Tuhan yang mengikuti kehendak kita, enggak. Tapi kita harus tunduk apa yang maunya Tuhan. Itu sebabnya berdoa pada Tuhan. Apa? Tuhan, apa yang maunya Tuhan di dalam hidupku? Selagi masih ada kesempatan, dan Tuhanlah yang mengatur. Kehendaknya, bukan kehendak kita. Ayat 42, ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya,
jadilah kehendakmu. Nah, dia berkata lagi, jadilah kehendakmu. Kita pun demikian, bukan jadi kehendak kita, tapi Tuhan, saya punya masalah, tapi saya percaya bahwa Allah pasti bisa memberikan jalan yang luar biasa bagi saya. Allah pasti bisa memberikan jalan keluar untuk melewatinya. Kalau kita melihat dari mulai bulan Maret sampai Oktober, sudah berapa bulan sedang kita menghadapi namanya COVID-19. Dan ini sangat luar biasa, Bapak Ibu. Yang begitu luar biasa menghadapinya. Orang-orang sudah jenuh. Murid-murid, pemerintah sudah mencari jalan bagaimana. Dan kita percaya pasti bisa melewati semuanya itu. Kita pasti bisa melewatinya. Sudah dari Maret sampai Oktober ini, ekonomi sedang tergoncang. Pekerjaan PHK di mana-mana. Tetapi Tuhan berkata, Bapakmu tahu apa yang kamu perlukan. Tuhan pasti telah siapkan untuk kita. Karena Dia tahu anak cucu kita tidak meminta-minta. Kita adalah bagian, adalah anak yang luar biasa bagi Allah. Memberikan segalanya bagi kita. Tapi syaratnya bukan kehendak kita, tapi harus kehendak Allah. Apa maunya Allah di dalam hidup kita. Itu sebabnya serahkan kepada Tuhan segala apa yang sedang kita alami saat ini. Untuk bisa menerobos pada hidup itu, yaitu harus ada cara. Berdoa, dukungan orang lain, tapi harus kehendak Allah. Yesus berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Apa doanya? Yaitu, ya Bapakku, jadilah kehendak. Kita pun demikian. Serahkan segalanya kepada Tuhan. Karena ketika kita serahkan kepada Tuhan, Dia tidak pernah mengecewakan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia tidak pernah mengingkari janjinya. Tetapi Dia tepati janjinya tepat pada waktunya. Jawab tentang penderitaan. Tak seorang pun mengharapkan atau berlama-lama di dalamnya. Siapa yang mau berlama-lama di dalam penderitaan? Manusia siapapun tidak ada yang mau berlama-lama dalam penderitaan. Yesus menaklukkan kehendak pribadinya. Tidak memaksa kehendaknya sendiri. Dan kita juga demikian. Ketika kita sedang menghadapi gelombang, badai, masalah yang menerpa kita, jangan harus kita taklukkan kehendak kita itu. Yaitu tunduk kepada Allah. Apa yang maunya Allah. Orang yang berserah kepada kehendak Allah selalu siap dalam segala keadaan. Tanpa mengeluh. Allah selalu benar. Apa yang diperbuat pasti yang terbaik. Sebagai penerapan terakhir ini Bapak Ibu, seorang pelari yang dimana kedua kakinya palsu. Tetapi walaupun tidak dapat juara, tetapi berhasil mencapai garis finish. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, marilah kita mengingat mungkin banyak hal-hal yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita. Tetapi ketika kita sedang menghadapi masalah, ingat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Dan pasti kita akan sampai dalam garis finish itu. Sebabnya tetaplah berdoa saat tak menemukan kata untuk dipanjatkan. Karena Tuhan selalu mengerti doa kita. Jadi untuk menghadapi persoalan hidup, jangan kita khawatir atau putus asa. Karena ada cara, yaitu berdoa.
Kedua, ada dukungan orang lain. Dan ketiga, tunduk pada kehendak Allah. Demikianlah yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini untuk kita. Saya percaya bahwa firman Tuhan yang baru saja kita dengar menjadi berkat bagi kita dan ditabur di tanah yang subur. Mari kita tundukkan kepala kita. Bapak, terima kasih firman Tuhan yang baru kami belajar bersama-sama, di mana teladan yang Tuhan Yesus berikan bagi kami ketika sedang menghadapi masalah berat, yaitu salib, penderitaan. Tetapi ada satu hal yang memberikan teladan bagi hidup kami ketika kami menghadapi masalah, yaitu berdoa. Bukan hanya itu juga Tuhan, tetapi kami juga butuh dukungan orang lain. Dan Yesus pun demikian ketika berkata kepada Petrus, apakah kamu tidak mau berjaga dengan 1 jam Anda untuk saya? Tapi bukan hanya itu, kita harus tunduk kepada kehendak Allah. Terima kasih Tuhan, teladan melalui firman-Mu ini. Dan kami percaya bahwa kami bisa menerobos badai hidup itu ketika kami mau berdoa, mau juga didukung oleh orang lain, berbagi dengan orang lain, dan kami harus tunduk kepada kehendak Allah. Terima kasih, syukur bagimu, syukur padamu. Inilah doa kami yang kami naikkan di hadapan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik, terima kasih Pak Edi sudah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semuanya. Kiranya pelayanan Bapak selanjutnya semakin diberkati oleh Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan untuk kita semuanya pagi hari ini. Sekalipun kita tahu ada kekuatan badai, tapi kita bisa menerobos, dan kita akan menerobos dalam kekuatan dan pertolongan Tuhan, bukan dengan kekuatan kita sendiri. Kita menerobos badai sekaligus membawa kemuliaan Tuhan, karena Yesus pasti akan dimuliakan. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini, dan silakan Bapak Ibu semuanya memberikan korban syukurmu kepada Tuhan. Sebagai rasa syukur kita, kita memberikan korban persembahan kita masing-masing. Sambil kita menyanyikan satu pujian, Kau angkatku di atas gunung batu. Mari kita angkat pujian bersama-sama. Mensyukuri untuk pekerjaan besar Allah yang Kau telah nyatakan bagi kami. Sekalipun kami tahu bahwa kehidupan kami seringkali berada dalam kesukaran, namun janji firman-Mu ya dan amin itu yang kami pegang. Bahkan sekalipun kami berjalan dalam lembah kekelaman, kami masih bersyukur karena kami masih bisa berjalan. Sejumlah orang yang lain telah menyerah kalah, namun kami tetap beria-ria di dalam Tuhan, karena kami tahu bahwa Engkau yang menuntun kami, Engkau yang memimpin kami. Terima kasih untuk hamba-Mu Pak Edi yang telah Tuhan pakai untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah urapannya pada Tuhan turun atas hamba-Mu terus-menerus untuk ambil bagian dalam pelayanan, menggunakan semua talenta dan karunia
bagi kemuliaan nama-Mu. Engkau berkati keluarganya, Engkau juga memberkati pekerjaannya di sekolah dengan banyaknya kesulitan. Sebagai guru yang sekarang ini, kami mohon kiranya kekuatan dan penghiburan serta hikmat yang daripada Tuhan turun atas hamba-Mu untuk pelayanan ke depan. Pagi hari ini ya Tuhan, kami sekali lagi ingin membawa bangsa kami, bangsa yang besar ini butuh lawatan Tuhan. Bangsa yang besar ini membutuhkan kehadiran-Mu. Kami tahu bahwa di mana Tuhan hadir, di mana Tuhan melawat, sepanjang sejarah bangsa-bangsa selalu mendatangkan kebaikan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Kami percayakan kepadamu bangsa ini di dalam otoritas Tuhan. Engkau yang sanggup menyingkirkan semua penyakit, Engkau yang sanggup menyingkirkan semua problema. Namun kami tahu bahwa sejarah bangsa ini selalu ada dalam kendali-Mu. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan jemaat-Mu, kiranya pekerjaan mereka, usaha mereka, rumah tangga mereka, bahkan kami berdoa untuk anak-anak kami yang sekolah. Tuhan akan terus tolong mereka, sekalipun masih harus belajar di rumah. Namun kami tahu bahwa Tuhanlah sumber kecerdasan, sumber kepandaian, sumber kemampuan bagi ibu-ibu yang harus menolong anak-anak kami dalam menyusun jadwalnya, mendampingi mereka. Tuhan berikan kesabaran yang daripada Allah, sehingga para orang tua bisa menolong anak-anak dalam masa pendidikannya ini, sekaligus sebagai orang tua dan guru bagi mereka semuanya. Kami doakan juga jemaat-Mu yang sakit. Kami terus membela di hadapan Tuhan untuk Pak Joni, Ibu Polni ke dalam tangan-Mu. Seluruh jemaat-Mu yang tidak hamba ketahui yang sakit hari ini, kami percayakan di dalam otoritas Tuhan. Tubuh mereka adalah buatan Tuhan. Tubuh mereka adalah ciptaan-Mu. Kami serahkan sepenuhnya proses kesembuhannya hanya dengan nama Tuhan Yesus. Bahwa kuasa darah Yesus tidak terbatas oleh berat dan parahnya sakit penyakit. Karena kami mempercayai bahwa Engkau sanggup melakukan jauh lebih baik, jauh lebih hebat dari semua pergumulan kami. Makasih. Kami menyerahkan sekali lagi untuk rekan-rekan sepelayanan kami, mereka yang berjuang di garis paling depan dalam program penginjilan. Kami mohon roh hikmat daripada-Mu turun atas mereka, roh keberanian untuk menyampaikan kabar baik itu. Kami doakan kiranya Tuhan juga akan memberkati. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami serahkan sepenuhnya kehidupan kami hari esok dan selanjutnya dalam pekerjaan dan usaha, pelayanan dan belajar. Kami pertaruhkan semuanya ke dalam tangan-Mu, kiranya jadi menurut kehendak dan rencana-Mu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, angkatlah tangan-Mu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Dia yang duduk di tempat yang maha tinggi, sedang mengajarkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tangannya yang kuat menjaga dan melindungi-Mu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kendaki, dan dibuatnya berhasil apa yang kau rancangkan. Lumbung-lumbungmu dibuatnya menjadi penuh, dan pundi-pundimu dibuatnya menjadi melimpah, sehingga engkau menjadi saluran berkat Allah hari ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Sampai ketemu minggu depan. Salam.